Oke, tetapi kan PKS sendiri sebenarnya kursinya juga tidak cukup, Bung Rocky, dan dari sisi kandidat yang diusungkan juga tidak seksi untuk partai-partai lain yang menarik sehingga mau berkoalisi dengan PKS gitu. Saya kira ini juga dilema buat PKS. Itu yang mesti kita baca di the line. Itu kita bahwa PKS nggak nyanggup, nggak sampai di situ juga. Sohibul bukan tokoh yang populer Jakarta. Jadi kita mesti baca bahwa itu semacam umpan atau transaksi yang dibuat antara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Watbillah. Hari ini kita baru mendengar kabar yang cukup mengejutkan ya, di mana PKS akhirnya mengumumkan bahwa untuk pemilihan pilkada di bulan Oktober nanti mereka akan mengusung dari kadernya sendiri, yaitu Bapak Sohibul Iman. Hal ini tentu cukup mengagetkan bagi banyak orang ya, karena selama ini memang PKS identik dengan Anies Baswedan. Tapi bagaimanapun Anies ini memang bukan kader dari mereka. Jadi ada yang mengatakan wajar bila PKS akhirnya mengajukan calon sendiri. Argumen memang banyak, beberapa pendapat juga mudah ditemui dimanapun. Tapi tentu hal yang menarik adalah statement dari Presiden akal sehat ya, yaitu Bapak Rocky Gerung. Nah, beliau barusan saja memberikan statementnya mengenai hal ini. Cukup menarik sebenarnya, dan videonya itu durasinya sekitar 14 menit. Jadi kita akan potong beberapa bagian agar penonton Iden Project tidak terlalu jenuh ya. Jadi kita akan membuat poin per poin mengenai statement dari Rocky Gerung. Untuk poin pertama, berikut ini kita saksikan apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung. Poinnya adalah bahwa Anies ambisinya akan dibatalkan oleh fakta bahwa dia tidak punya partai, sehingga PKS akhirnya memutuskan untuk ambil dari kalangan sendiri kan. Dan betul bahwa PKS dalilnya tepat, dia partai yang signifikan hadirannya di DKI. Karena itu dia mau uji apakah dia mampu untuk menyelenggarakan pemerintahan DKI hanya berdasarkan kapasitas dia sebagai partai yang secara legitimasi ada di DKI, itu aja. Tetapi Anies harus deal lagi dengan Nasdem, deal dengan partai lain mungkin, apa bahkan dengan PDIP. Tetapi yang udah pasti bahwa Anies tidak akan dapat dukungan dari PKS. Itu bukan sekedar membuat dia kehilangan orientasi, tetapi sayap-sayap yang tadinya mengupayakan Anies untuk diadu lagi dengan Jokowi, akhirnya batal tuh. Jadi dari awal kita tahu bahwa ambisi Anies akan dibatalkan oleh sistem formalnya tuh. Sistem politik formal, yaitu mesti ada persyaratan partai, dukungan koalisi dan sebagainya. Iya. Oke, tetapi kan PKS sendiri sebenarnya kursinya juga tidak cukup, Bung Rocky, dan dari sisi kandidat yang diusungkan juga tidak seksi untuk partai-partai lain yang menarik sehingga mau berkoalisi dengan PKS gitu. Saya kira ini juga dilema buat PKS. Itu yang mesti kita baca di the line. Itu kita bahwa PKS nggak nyanggup, nggak sampai di situ juga. Sohibul bukan tokoh yang populer Jakarta. Jadi kita mesti baca bahwa itu semacam umpan atau transaksi yang dibuat antara PKS dan Gerindra mungkin, kan itu intinya. Karena kalau dipaksa Sohibul walaupun dia akan kalah dan dia masih memerlukan koalisi yang lain, tapi dia sudah pastikan bahwa bukan Anies yang akan terusung. Jadi problemnya bukan apakah PKS menang atau tidak di Jakarta, atau apakah PKS cukup kursi untuk mengusung Sohibul. Poinnya adalah mereka tidak ingin mengusung Anies. Itu berarti ada perintah politik kira-kira, atau ada second opinion di kalangan PKS sendiri. Artinya bagian pragmatis dari PKS mengambil langkah untuk lebih baik menghalangi Anies dan mengajukan Sohibul, walaupun sebetulnya secara politis Anies lebih mampu untuk menarik gerbong PKS. Jadi kita mesti baca itu sebagai bukan lagi politik, tapi perintah yang memungkinkan PKS akhirnya membatalkan dukungan terhadap Anies. Ya, itulah tadi statement dari Presiden akal sehat ya, Bapak Rocky Gerung, di mana beliau memberikan beberapa poin yang sangat menarik ya. Yang pertama, dia mengatakan
secara berulang ya kalau Sohibul Iman itu tidak populer di Jakarta. Dan poin keduanya adalah PKS sebenarnya tahu sudah mengajukan Sohibul Iman sebagai gubernur maka dia akan kalah gitu. Poin berikutnya yang ditangkap yang coba diungkapkan oleh Bapak Rocky Gerung adalah beliau bersuzon gitu dengan PKS bahwa ada siasat di balik ini. Apakah mungkin ingin, menurut pendapat saya, apakah mungkin ingin bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju? Jadi mungkin di sana ada bargain politik ya, di mana kita ketahui beberapa waktu yang lalu mereka sempat ditawari untuk mengisi wakil gubernur untuk di Jakarta dengan catatan mereka bergabung dengan koalisi Prabowo Jokowi gitu. Dan jadi Rocky Gerung beranggapan bahwa memang ada strategi di sini untuk bisa menjegal Anies gitu loh. Diharapkan kalau memang PKS mengambil calon dari kadernya sendiri, maka Anies tidak akan mendapat gerbong, tidak akan mendapat tempat atau partainya berkurang gitu. Nah, masih banyak lagi poin-poin yang disampaikan oleh Bung Rocky Gerung. Nah, itu nanti akan kita lanjutkan di video berikutnya ya. Jadi sampai dengan di sini poin-poinnya Rocky Gerung gimana kira-kira? Apakah sepakat dengan beliau? Apa mungkin penonton ada argumennya sendiri? Silakan tuliskan di kolom komentarnya ya. Jadi sampai di sini dulu Iden Project. Bila memang ada salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.